ESK, Season 39. Bab 381, Laut Roh Gunung Saber. Sebenarnya, Su Zimo sudah tergoda saat dia mendengar tentang reruntuhan Sekte Eliksir Pool. Itu bukan murni karena Xiaoning, dia juga memiliki kebutuhannya sendiri. Eliksir Pembuka Meridian. Lebih dari itu untuk eliksir pembuka meridian kelas sempurna. Setelah mendengar pengenalan Tang Yu tentang Sekte Kolam Eliksir, Su Zimo bahkan lebih yakin bahwa mereka kemungkinan besar akan menemukan eliksir pembuka meridian kelas sempurna di Sekte Kolam Eliksir. Tang Yu berkata, tentu saja, untuk sekte sebesar Eliksir Pool Sekte, pasti akan ada banyak harta karun lainnya. Bahkan, kita mungkin menemukan permata seperti senjata roh yang menghubungkan. Petik 2. Su Zimo merenung sejenak. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu Sekte Eliksir yang mendapatkan reruntuhannya. Selain itu, saya tidak menginginkan yang lain. Namun, saya meminta eliksir pembuka meridian kelas sempurna. Petik 2. Puff. Yan Jun tidak bisa menahan tawa saat dia melihat Su Zimo dengan tatapan mengejek. Eliksir pembuka meridian sempurna. Benar-benar permintaan yang berani. Kamu pikir kamu siapa? Iya. Petik 2. Kamu siapa? Su Zimo memelototinya. Dengan bangga, Yan Jun menyatakan, saya Yan Jun, seorang kultivator aula pertempuran Sekte Eliksir yang di Seven Meridian Foundation Establishment. Juga, jangan berpikir bahwa Anda memiliki hak untuk menegosiasikan persyaratan dengan Sekte Eliksir yang hanya karena Anda telah membunuh 27 penggarap pembentukan Yayasan Meridian. Su Zimo, biarkan aku memberitahumu, tanpa kami, kamu bahkan tidak akan bisa mendekati aula utama dari Eliksir Pool Sek. Petik 2. Yan Jun. Tang Yu memelototinya dan berkata dengan tegas. Mendengus, Yan Jun tidak melanjutkan, hanya menyilangkan lengannya dan mengejek dengan dingin. Tang Yu menoleh ke Su Zimo dengan meminta maaf. Rekan Taoisu, bukan karena kita tidak bisa menyetujui eliksir pembuka meridian yang sempurna, tapi, Su Zimo bertanya. Tang Yu melanjutkan, Sekte Eliksir yang bukanlah satu-satunya faksi yang telah tiba di kota Suantian untuk reruntuhan Sekte Eliksir Pool. Ada juga sekte besar lainnya seperti Glass Palace dan Malevolent Earth Sect. Sedangkan untuk Meridian Unlocking Eliksir, lebih baik kita tidak menemukan gem seperti itu. Jika kita melakukannya, kultivator teratas dari sekte lain pasti akan datang dan bersaing untuk itu. Petik 2. Dengan kata lain, Tang Yu bermaksud bahwa mereka harus menghadapi banyak musuh yang sangat kuat jika Su Zimo ingin bersaing untuk mendapatkan eliksir pembuka meridian yang sempurna. Setelah merenung sejenak, Tang Yu menambahkan, saya akan terus terang di sini, saya berbicara tentang orang-orang seperti Pei Chunyu dari Istana Kaca dan Sue yang dari Sekte Bumi Jahat. Bagi orang-orang ini, selain senjata roh yang menghubungkan, harta karun dan keterampilan rahasia lainnya tidak perlu diganggu. Petik 2. Mereka kemungkinan besar di sini juga untuk Meridian Unlocking Elixir yang sempurna. Semakin tinggi tingkat Meridian Unlocking Elixir, semakin besar kemungkinan seseorang membuka Meridian roh mereka. Pei Chunyu dan Sue yang sudah berada di puncak pembentukan Yayasan 7 Meridian. Kesempatan terbaik bagi mereka untuk membuka Meridian roh ke-8 mereka adalah mengonsumsi eliksir pembuka Meridian yang sempurna. Ini adalah kesempatan yang tidak akan mereka lewatkan. Memikirkan Sue Yang dan Pei Chunyu, Su Zimo mengerutkan kening. Dia telah bertukar pukulan dengan Pei Chunyu sebelumnya. Meskipun itu hanya satu pukulan, dia masih bisa merasakan betapa menakutkannya lawannya. Agar adil, jika dia tidak menggunakan telapak tulang darah, ada kemungkinan besar lengannya akan dilumpuhkan oleh Pei Chunyu saat itu. Tang Yu berkata, meskipun kamu membunuh 2 pembudidaya pembentukan Yayasan 7 Meridian, kamu harus memahami bahwa ada perbedaan dalam kekuatan antara pembudidaya pembentukan Yayasan 7 Meridian juga. Ambil saya sebagai contoh, saya juga berada di Seven Meridian Foundation Establishment, tapi saya adalah seorang eliksir refinement master. 5 dari saya tidak akan cocok untuk orang-orang seperti Chai Li dan Hu Meng. Petik 2. Namun, bahkan 17 penggarap pendirian Yayasan Meridian seperti Chai Li dan Hu Meng tidak akan cocok untuk Pei Chunyu atau Sue Yang. Itulah perbedaan yang sedang kita bicarakan. Petik 2. Su Zimo tetap diam. Dia tahu bahwa Tang Yu tidak salah, peluangnya untuk memenangkan mereka berdua tanpa menggunakan bentuk iblisnya tidak besar.
Paman Liang juga berkomentar, Sekte Abadi dan Iblis memiliki warisan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan mereka memiliki terlalu banyak teknik kultivasi dan keterampilan rahasia, yang masing-masing sangat kuat dan dapat menekan segalanya. Petik 2. Kentunganmu adalah dalam pertarungan jarak dekat. Sayangnya, penerus Glass Palace juga ahli dalam pertempuran jarak dekat dan memiliki fisik yang sangat kuat sehingga hanya sedikit penerus sekte lain yang bisa menandinginya. Petik 2. Tang Yu menambahkan, kamu memanfaatkan situasi ini dengan memanfaatkan guntur untuk membunuh Cai Li dan Hu Meng. Ada elemen keberuntungan yang terlibat. Namun, dapatkah Anda menjamin bahwa langit akan berbadai saat Anda melawan Pei Chunyu dan Sue Yang? Petik 2. Dengan kata lain, biarpun kamu berhasil mengulangi tebasan yang diresapi dengan kekuatan guntur, Pei Chunyu dan Sue Yang mungkin bisa mengatasinya dengan kekuatan mereka. Petik 2. Yan Jun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, adik perempuan, kamu melebih-lebihkan dia. Dia bahkan bukan tandingan murid warisan dari Sekte Seribu Bangau dan Sekte Boneka, apalagi paragon seperti Pei Chunyu dan Sue Yang. Selain orang luar, bahkan aku bisa menghancurkannya dengan mudah. Petik 2. Bagi Yan Jun, alasan mengapa Su Zimo mampu membunuh Cai Li dan Hu Meng 10 hari yang lalu adalah murni karena momen oportunistik. Jika langit cerah, dia pasti bisa membunuh Su Zimo dengan pasti. Su Zimo tidak mau bereaksi terhadap ucapan sarkastik Yan Jun. Baginya, tidak sulit jika dia ingin mengalahkan Pei Chunyu dan Sue Yang. Bagaimanapun, dia baru saja maju ke 5 pembentukan Yayasan Meridian dan dari 7 lubang, mulut dan lubang matanya belum dibersihkan. Baik Pei Chunyu dan Sue yang sudah berada di puncak pembentukan Yayasan 7 Meridian dan sulit bagi mereka untuk tumbuh lebih kuat. Namun, potensinya tidak terbatas. Selama dia memiliki cukup waktu, Su Zimo pasti akan mampu menekan Pei Chunyu dan Sue yang dalam hal kekuatan jika dia bisa maju ke 6, 7 pembentukan Yayasan Meridian atau membersihkan 7 lubangnya dan mencapai penguasaan yang lebih rendah dari bagian pembersihan lubang. Su Zimo bertanya, berapa lama waktu yang kita miliki hingga pembukaan reruntuhan Sekte Kolam Eliksir? Sebulan paling lama, Tang Yu menjawab. Sebulan. Su Zimo sedikit mengerutkan alisnya. Waktunya terlalu singkat. Dia baru saja maju ke pembentukan Yayasan 5 Meridian. Bahkan di medan perang kuno, dia tidak akan bisa membuka meridian roh ke-6-nya dalam waktu sebulan. Selanjutnya, dia tidak bisa membersihkan mulut dan lubang matanya dalam waktu 1 bulan juga. Saat itu, Paman Liang sepertinya telah mengingat sesuatu. Dia melihat ke arah Su Zimo dan tiba-tiba berkata, sebenarnya, ada tempat di medan perang kuno yang cocok untukmu. Jika Anda berhasil, Anda mungkin bisa memiliki peluang melawan Pei Chunyu dan Sue Yang. Petik 2. Jantung Tang Yu berdegup kencang saat dia melihat Paman Liang dan bertanya, Paman Liang, apakah kamu mengacu pada tempat itu? Iya. Petik 2. Paman Liang mengangguk dan langsung tersenyum. Lupakan saja, tidak ada peluang sukses sama sekali. Saya terlalu banyak berpikir. Petik 2. Tang Yu mengangguk juga. Jika kita membicarakan tempat itu, kemungkinannya memang tipis. Tidak perlu itu. Petik 2. Su Zimo juga penasaran ketika dia mendengar betapa ambigu mereka berdua dan tidak bisa tidak bertanya, Senior, tuanmu datang, apa tempat yang Anda maksud? Tang Yu tidak bermaksud untuk menyembunyikan apapun dan malah bertanya, rekan Taois, pernahkah kamu mendengar tentang Laut Roh Gunung Sabar? Laut Roh Gunung Sabar. Su Zimo mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya. Ji Chengtian dan yang lainnya juga bingung. Jelas mereka tidak tahu apa-apa tentang nama itu. Fu. Petik 2. Yan Jun mencibir, benar-benar pembudidaya udik. Untuk berpikir bahwa mereka belum pernah mendengar tentang Laut Roh Gunung Sabar, sungguh menggelikan. Petik 2. Bab 382, Legenda Kaisar Sabre. Setiap kali para pembudidaya dinasti Zhou besar memasuki medan perang kuno, mereka hanya akan berlama-lama di sekitar perbatasan, bagaimana mereka bisa mendengar tentang Laut Roh Gunung Sabar. Jika bukan karena Su Zimo telah membawa Ji Chengtian dan yang lainnya ke tempat ini, mereka mungkin tidak pernah tahu tentang kota Xuantian juga tidak akan memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan sekte besar seperti Sekte Eliksir Yang dan Istana Kaca sepanjang hidup mereka. Pengalaman seperti itu langka dan berharga, berfungsi sebagai pembuka mata. Su Zimo tidak pernah berseteru dengan Yan Jun.
Namun, yang terakhir tidak bersahabat dengannya sejak awal, melontarkan komentar sarkastik kapanpun dia punya kesempatan. Adapun alasan pastinya, Su Zimo memiliki tebakan yang tidak jelas. Namun, ini adalah pembudidaya dari Balai Pertempuran Sekte Eliksir Yang dan Su Zimo tidak terganggu karena Yan Jun belum melewati garis bawahnya. Tang Yu mengerutkan kening dengan lembut dan menatap Yan Jun dengan tatapan tegas sebelum berkata perlahan, alasan mengapa Laut Roh Gunung Saber begitu terkenal adalah karena legenda lama yang terkait dengannya. Petik 2. Melalui nadanya, terlihat jelas bahwa legenda itu jauh dari kata sederhana. Kelompok Su Zimo tampak serius saat mereka duduk tegak dan mendengarkan dengan saksama. Tang Yu berkata perlahan, legenda. Kaisar Sabre. Kaisar Sabre. Saat kedua kata itu diucapkan, kehampaan itu bergetar, seolah-olah jurang yang gelap gulita telah dibuka, mengirimkan embusan angin dingin. Hanya menyebutkan kata-kata itu menimbulkan tekanan yang tak terlukiskan. Itu kuno, seolah-olah telah melewati zaman kuno dengan maksud yang tidak bisa dihancurkan yang mengejutkan. Seketika, niat membunuh memenuhi aula. Semua orang merasa seolah-olah semakin sulit untuk bernapas. Butuh waktu lama sebelum sensasi itu menyebar. Tang Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata, Kaisar melambangkan tak terkalahkan, superioritas dan keunikan. Dia tak terkalahkan di jalan pedang tanpa ada yang bisa mengungguli dia, karena itu gelar Kaisar Sabre. Petik 2. Meskipun Sabre Emperor mungkin bukan orang terkuat di Tianhuang Daratan, dia adalah satu-satunya kaisar pedang di antara semua pembudidaya pedang. Su Zimo mengerti. Di era tertentu, mungkin ada banyak kaisar. Namun, di domain atau jalur tertentu, hanya ada satu kaisar. Itulah definisi kaisar, tak terkalahkan, tertinggi dan unik. Kaisar dari jalan keabadian adalah kaisar abadi, kaisar dari jalan iblis adalah kaisar iblis, kaisar cara pedang adalah kaisar pedang. Mengikuti garis deduksi itu, mereka yang menjadi kaisar secara alami harus berada di antara pembudidaya terkuat di daratan Tianhuang. Saya yakin kalian semua tahu bahwa pedang berkuasa di daratan Tianhuang saat ini dan senjata pilihan paling umum untuk pembudidaya abadi adalah pedang terbang. Namun, di zaman kuno, ada 100 kelas senjata yang memperjuangkan supremasi. Selain pedang, ada pedang, tombak, kapak, busur, dan banyak senjata lainnya. Pedang itu memiliki caranya sendiri dan begitu pula pedang itu. Ada kaisar untuk setiap jenis senjata. Petik 2. Namun, di era kuno, umat manusia diberkati dengan keberuntungan yang luar biasa dan melahirkan paragon yang tak terhitung jumlahnya di Tianhuang Daratan, memunculkan banyak kaisar. Itu adalah era keemasan bagi kami manusia dan kami mengobarkan perang bersejarah melawan ras lain yang dikenal sebagai perang kuno. Perang berlangsung lama dan ahli manusia yang tak terhitung jumlahnya dan tokoh-tokoh perkasa kuno jatuh. Para kaisar semuanya tercemar darah dan itu sangat tragis. Petik 2. Meskipun kita manusia berdiri sebagai pemenang setelah perang, sebagian besar dari 100 teknik senjata hilang di medan perang kuno tanpa ada masa depan yang terlihat. Satu-satunya garis keturunan yang tersisa adalah cara pedang dan pedang. Petik 2. Su Zimo dan yang lainnya kaget saat mendengar itu. Mereka belum pernah mendengar dongeng dan legenda kuno ini. Saat ini, mereka sangat tertarik. Meskipun itu hanya beberapa deskripsi singkat, semua orang hampir bisa membayangkan era yang luar biasa itu di depan mata mereka. Faktanya, Su Zimo memiliki keinginan untuk melawan arus waktu dan mengikuti jejak para pendahulunya untuk menyaksikan sejarah yang mulia itu. Tang Yu melanjutkan, alasan mengapa kedua warisan itu bisa diturunkan dari perang kuno secara alami dikaitkan dengan dua orang, Kaisar Pedang dan Kaisar Sabre. Ada terlalu banyak legenda tentang dua sosok perkasa ini. Beberapa menggambarkan mereka sebagai musuh bebuyutan, beberapa menggambarkan mereka sebagai sahabat karib dan bahkan ada beberapa yang mengatakan bahwa mereka bukan teman atau musuh, hanya menghargai bakat orang lain. Petik 2. Tidak peduli apa, hasil akhirnya adalah Kaisar Sabre pergi jauh dan meninggalkan Tianhuang Daratan. Setelah itu, tidak ada kaisar untuk semua senjata lainnya dan hanya cara pedang yang berkuasa, yang mengarah ke keadaan dunia kultivasi saat ini. Petik 2. Kelompok Su Zimo menghela nafas panjang, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Baru sekarang mereka mengerti mengapa sebagian besar pembudidaya di dunia kultivasi menggunakan pedang terbang daripada pedang terbang dan senjata lainnya. Jadi, inilah alasannya.
Tang Yu berkata, warisan yang ditinggalkan Kaisar Pedang saat itu adalah Sekte Pedang saat ini, salah satu dari 9 sekte abadi. Su Zimo diam-diam terkesan. Awalnya, dia mengira bahwa sekte super seperti 9 sekte abadi, 7 sekte iblis dan 6 biara Buddha hanya mendapatkan gelar mereka sebagai faksi terkuat di daratan Tianhuang karena garis keturunan kuno dan fondasi yang kuat. Tapi menilai dari situasinya sekarang, semua sekte itu memiliki latar belakang yang mengejutkan. Misalnya, dari 9 sekte abadi, master pendiri sekte pedang adalah Kaisar Pedang di zaman kuno. Faktanya, dia adalah seseorang yang mempengaruhi masa depan dunia sedemikian rupa sehingga cara pedang adalah yang tertinggi di dunia kultivasi saat ini. Setelah hening beberapa saat, Su Zimo tiba-tiba bertanya, kemana Kaisar Sabre pergi? Tang Yu tersenyum tipis. Dia melakukan perjalanan jauh ke luar negeri dan menemukan satu pulau di lautan, meninggalkan warisannya di sana. Petik 2. Jantung Su Zimo berdegup kencang saat dia berkata, salah satu dari 2 pulau. Faksi teratas di daratan Tianhuang terdiri dari 9 sekte abadi, 8 ras iblis, 7 sekte iblis, 6 biara Buddha, 5 doktrin sesat, 4 kelompok ortodoks, 3 keluarga bangsawan, 2 pulau, dan 1 istana. Betul sekali. Petik 2. Mata Tang Yu berkedip dengan sedikit kekaguman saat dia mengangguk. Warisan yang ditinggalkan oleh Sabre Emperor adalah salah satu dari 2 pulau, Divine Phoenix Island. Penerus Divine Phoenix Island jarang menginjakan kaki ke Tianhuang daratan. Namun, setiap kali salah satu dari mereka melakukannya, mereka pasti akan menjadi paragon tak tertandingi yang terikat untuk menciptakan gelombang di dunia kultivasi. Petik 2. Su Zimo meratapi. Dari perspektif ini, Kaisar Sabre tidak kalah saat itu. Warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Pedang adalah salah satu sekte abadi dan warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Sabre adalah salah satu dari 2 pulau. Dalam hal reputasi, status atau kekuatan, pulau itu tidak lebih lemah dari Sekte Pedang. Lalu apa hubungan Laut Roh Gunung Sabre dengan Kaisar Sabre? Su Zimo bertanya. Tang Yu menjelaskan, dikatakan bahwa ketika Kaisar Sabre meninggalkan Tianhuang daratan, dia meninggalkan warisan, Laut Roh Gunung Sabre di medan perang kuno. Petik 2. Sementara Sabre Mountain Spirit Sea benar-benar ada, tidak pernah ada pembudidaya yang telah memperoleh warisannya selama ribuan tahun. Paragon yang tak terhitung jumlahnya telah diproduksi dalam periode waktu ini tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Perlahan-lahan, Laut Roh Gunung Saber menjadi legenda yang tidak dipercaya oleh siapapun, sampai. Petik 2. Dengan sedikit jeda, Tang Yu melanjutkan, sekitar 1000 tahun yang lalu, seorang kultivator yang mengerikan muncul di medan perang kuno. Meskipun dia bukan dari salah satu sekte super, dia memiliki kekuatan tempur yang menakutkan dan bisa bersaing dengan semua murid warisan dari berbagai sekte besar. Petik 2. Dikatakan bahwa orang tersebut berhasil mendapatkan Sabre Emperors di Laut Roh Gunung Saber. Su Zimo sedikit mengernyit dan bertanya, Laut Roh Gunung Saber masih ada setelah orang itu memperoleh warisan Kaisar Sabre. Saya tidak tahu alasan pastinya kenapa, tapi itu memang masih ada. Petik 2. Tang Yu mengangguk. Kamu dianggap sebagai kultivator pedang juga dan Laut Roh Gunung Saber cocok untukmu dan dapat membantu kekuatanmu tumbuh dengan cepat. Secara alami, ada prasyarat. Dan itu bagimu untuk mendapatkan warisan dari Sabre Emperor. Petik 2. Bab 383, berdiri berdampingan dengan Kaisar. Setelah mendengar itu, Su Zimo sudah memutuskan bahwa dia ingin melakukan perjalanan ke Laut Roh Gunung Sabre. Meskipun Su Zimo telah menggunakan pedang sampai titik kultivasinya, dia tidak tahu apa-apa tentang teknik pedang, dia hanya mengandalkan kekuatan garis keturunannya serta kekuatan fisiknya untuk menebas secara luas. Syukurlah, dia membudidayakan klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari hutan belantara besar, membuat kulitnya kasar dan dagingnya tebal. Lincah sebagai kera, dia bisa menerkam seperti harimau, berlari seperti kuda, bangkit seperti angin, mendarat seperti anak panah dan menjadi tangguh dan gesit pada saat yang bersamaan. Ditambah dengan bantuan persepsi rohnya, dia bisa menghindari bahaya bahkan tanpa melihatnya dan dengan demikian, sangat jarang baginya untuk dirugikan. Namun,
Su Zimo tahu betul bahwa jika dia bertemu dengan seorang ahli terkemuka, lawannya akan dapat dengan mudah menemukan celah dari teknik pedangnya dan menjatuhkannya, bahkan jika kekuatan yang terakhir tidak bisa menyamainya. Oleh karena itu, bahkan jika hanya ada satu dari sejuta peluang, Su Zimo ingin pergi dan mencobanya. Ketika dia melihat bahwa Su Zimo tergerak, Yan Jun mencibir di samping, ada banyak pembudidaya yang pernah ke Laut Roh Gunung Sabar sebelumnya. Banyak dari mereka adalah paragon yang jauh melampaui orang-orang sezaman mereka. Namun, hanya ada satu orang yang berhasil sukses selama ribuan tahun. Apakah orang desa seperti Anda yang belum pernah mendengar tentang Sabre Mountain Spirit Sea berpikir bahwa Anda pantas menerima warisan Sabre Emperor? Petik 2. Tang Yu sudah tidak senang melihat bagaimana Yan Jun menargetkan Su Zimo berulang kali. Hanya setelah dia menyadari bahwa Su Zimo tenang dan tidak bereaksi, dia menjadi sedikit lega. Juga, ada satu hal lagi yang harus aku ingatkan padamu. Petik 2. Tang Yu berkata dalam-dalam, aku juga tidak tahu banyak tentang Laut Roh Gunung Sabar. Lagi pula, sudah ada seseorang yang menerima warisan Kaisar Sabre 1000 tahun yang lalu. Karena itu, Anda mungkin akan melakukan perjalanan yang sia-sia. Petik 2. Tidak apa-apa. Petik 2. Su Zimo tersenyum dengan tenang. Banyak legenda yang Anda ceritakan kepada saya benar-benar menarik. Dalam perang kuno, naga dan ular bangkit bersama kaisar di era keemasan itu. Satu-satunya penyesalan yang saya miliki adalah bahwa saya tidak dilahirkan saat itu untuk berdiri bahu-membahu dengan para kaisar itu, meninggalkan nama saya dalam sejarah. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, aula menjadi sunyi. Semua orang menyaksikan dengan kaget dan mulut sedikit ternganga. Semangat pria ini. Betapa besar semangat yang dibutuhkannya untuk menyatakan bahwa dia ingin meninggalkan namanya melalui sejarah dengan berdiri bahu-membahu dengan para kaisar itu. Fakta bahwa pernyataan seperti itu dikatakan oleh penggarap pendirian yayasan benar-benar konyol dan sombong. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Su Zimo tidak dipenuhi dengan hasrat atau kebanggaan yang tak tertandingi ketika dia mengucapkan kata-kata itu, hanya terlihat sangat alami. Namun, rasanya seolah-olah pembudidaya berjubah hijau di hadapan mereka benar-benar memenuhi syarat untuk berdiri bahu-membahu dengan para kaisar itu. Bahkan Yan Jun yang memiliki dendam terhadap Su Zimo tidak bisa mengeluarkan satu ucapan sarkastik saat ini. Dia tidak akan berani mengulangi pernyataan Su Zimo secara pribadi, khawatir nasib buruk akan menimpanya dari hal yang tidak diketahui. Bahkan bagi para kaisar yang telah jatuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, martabat mereka tidak dapat dinodai. Paman Liang menatap Su Zimo dalam-dalam. Awalnya, dia sempat meremehkan Su Zimo. Namun, pada saat itu, kesan Paman Liang sebelumnya tentang Su Zimo menghilang seluruhnya. Su Zimo tidak memperhatikan ekspresi aneh semua orang di sekitarnya, hanya tenggelam dalam emosinya sendiri. Sambil menggelengkan kepalanya dengan lembut, dia meratap, waktu tanpa ampun sepanjang sejarah. Baik itu Kaisar Pedang atau Kaisar Sabre, keduanya telah berlalu seiring dengan era itu, hanya menyisakan legenda mereka. Petik 2. Karena tidak ada lagi kesempatan untuk menyaksikan keagungan Kaisar Sabre, aku mungkin juga pergi ke Laut Roh Gunung Sabar. Bahkan jika saya tidak dapat memperoleh warisan, saya dapat menghidupkan kembali kejayaan masa lalu di reruntuhan untuk menebus penyesalan di hati saya. Petik 2. Tang Yu mengangguk. Karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan menghentikanmu. Namun, Anda harus kembali ke kota Suantian dalam sebulan untuk membantu kami bersaing dengan reruntuhan Sekte Kolam Eliksir. Petik 2. Baik, petik 2. Su Zimo mengangguk. Saat itu, seorang kultivator dari eliksir yang sekte masuk dengan cepat dan menyapa dengan kepalan tangan. Tuan muda, Feng Manman dari Sekte 1000 Burung Bangau meminta hadirin. Petik 2. Sister Manman. Tang Yu merenung sejenak dan mengalihkan pandangannya. Itu berhenti di Leng Rou sejenak sebelum dia mengangguk. Undang dia masuk. Petik 2. Dia menjelaskan kepada kelompok Su Zimo. 4 kelompok ortodoks memiliki hubungan yang cukup baik. Sister Manman adalah komandan ekspedisi Tousan Kren Sek kali ini dan saya sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Petik 2. Saat itu, seorang wanita berjubah putih panjang melangkah mendekat. Dengan sosok melengkung dan menggerahkan, langkahnya lincah dan rambut hitamnya yang halus diikat menjadi sanggul, memancarkan aura dewasa dan bermartabat. Sosoknya sangat indah dan sangat indah. Di pinggang wanita itu, selain tas penyimpanan,
ada derek kertas merah muda yang diikat dengan cantik. Tang Yu berjalan dan tersenyum. Sister Manman, masuklah. Petik 2. Feng Manman melirik Tang Yu dan terkekeh. Wah, kenapa kamu masih berpakaian seperti ini? Anda tidak lagi muda. Petik 2. Aku sudah terbiasa, Tang Yu berkedip. Xiao Yu, aku tidak akan bertele-tele. Saya di sini untuk seseorang. Feng Manman tidak membuang waktu dengan basa-basi. Untuk dia. Tang Yu melirik Leng Rou. Feng Manman tersenyum. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Petik 2. Saya. Leng Rou sedikit tertegun. Feng Manman mengangguk dengan tatapan lembut. Aku bisa melihat bakatmu dalam membuat jimat dan tidak tega menguburnya, jadi aku di sini untuk mengundangmu bergabung dengan Sekte Seribu Bangau. Bagaimana menurut Anda? Leng Rou suka membuat jimat dan memang ingin bergabung dengan Sekte Seribu Bangau. Namun, dia tidak berharap yang terakhir datang mengetuk. Selanjutnya, dia tahu bahwa pembudidaya 1000 derek ini benar-benar tulus. Saat itu, kultivator Sekte Eliksir yang lainnya masuk dan menyapa dengan kepalan tangan. Yingze dari Sekte Boneka meminta hadirin. Petik 2. Salah satu dari 5 doktrin sesat, Sekte Boneka. Biarkan dia masuk. Tang Yu mengangkat kepalanya. Tidak lama kemudian, seorang pria berotot masuk ke aula dengan mengenakan pakaian linen. Dia memiliki rambut pendek dan tampak jujur, menyeringai dengan kepalan tangan saat dia masuk. Salam, sesama Taois. Petik 2. Tang Yu berbisik kepada Su Zimo, pria ini adalah Yingze, komandan Sekte Boneka untuk ekspedisi ini. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Tuanmu datang, saya di sini hari ini karena saya ingin mengundang seseorang untuk bergabung dengan Sekte Boneka kami. Aku ingin tahu apakah itu baik-baik saja. Yingze langsung ke pokok permasalahan. Oh. Tang Yu tersenyum dan bertanya, siapa orang yang menarik perhatianmu? Yingze menunjuk ke Si Jian yang sedang minum teh dengan bosan di sampingnya. Dia. Petik 2. Si Jian bingung dan tampak linglung, tidak mengerti bagaimana dia dipilih. Yingze menyeringai. Orang bodoh konyol ini tidak buruk. Dia cocok dengan seleraku. Petik 2. Hahaha. Sedikit lemak tidak bisa menahan tawa. Si Jian mengepalkan tinjunya dengan ekspresi gelap dan menekankan, aku tidak konyol, aku hanya jujur. Iya. Yingze mengangguk dan menambahkan setelah jeda sebentar, keduanya sama. Petik 2. Si Jian. Sedikit lemak tertawa lebih riang. Sun Dian dari Tung Sek meminta audiensi. Salah satu dari 5 doktrin sesat, makam sekte. Biarkan dia masuk. Tak lama kemudian, seorang kultivator berwajah pucat memasuki aula. Dia memiliki mulut seperti monyet dan matanya melotot ke sekeliling, bersinar ketika mereka melihat sedikit lemak. Sun Dian berkedip berulang kali ke arah lemak kecil. Penasaran, sedikit lemak membungkuk. Mereka berdua, satu gemuk dan yang lainnya kurus, berlari ke sudut dan bergumam. Sedikit lemak mengangguk berulang kali dengan mata terbakar dan menamparkan bibirnya seperti serigala yang kelaparan. Ketika dia melihat itu, Su Zimo tersenyum lembut, dia merasa bahagia untuk Leng Rou dan yang lainnya. Su Zimo bukan satu-satunya yang membuat nama untuk dirinya sendiri dan diakui oleh banyak pembudidaya lain dalam pertempuran di jalan panjang itu, 4 lainnya juga. Ketika mereka membuat keputusan untuk kembali ke kota Suantian, dengan pemahaman bahwa mereka akan menghadapi bencana besar dan mati, siapa sangka bahwa itu akan berubah menjadi kesempatan besar bagi mereka hari ini. Keberuntungan dan kemalangan saling bergantung dan itu tidak lebih dari siklus karma. Bab 384, diburu oleh 2 sekte. Leng Rou dan yang lainnya melihat ke arah Su Zimo secara naluriah. Meskipun kesempatan ini didapat oleh mereka yang bertarung di jalan panjang, yang terpenting, itu karena Su Zimo. Jika bukan karena Su Zimo, mereka akan mati jauh sebelum mereka bisa mencapai kota Suantian. Su Zimo tersenyum dan mengangguk. Baik itu Sekte Seribu Burung Bangau atau Sekte Boneka dan Sekte Makam yang muncul kemudian, orang-orang yang datang semuanya adalah komandan ekspedisi ini, murid warisan dari berbagai sekte. Itu saja sudah cukup untuk menunjukkan ketulusan mereka. Karena kita semua berada di kota Suantian, kita bisa bertemu satu sama lain kapan saja, si gendut kecil asyik mengobrol dengan Sun Dian dari Tung Sek dan mengucapkan selamat tinggal pada ucapan itu. Aku juga akan pergi.
Si Jian menggaruk kepalanya dan meninggalkan aula di belakang Ying Ze dari Sekte Boneka. Leng Rou mengangguk ke Su Zimo sebagai bentuk salam dan pergi dengan Feng Manman dari Sekte Seribu Bangau. Tang Yu melihat ke arah Ji Chengtian dan berkedip, berkata dengan nada main-main, sepertinya saya harus menyampaikan undangan saya sekarang atau Anda akan diburu oleh sekte lain. Petik 2. Jika Anda tidak keberatan, saya bersedia bergabung dengan Sekte Eliksir Yang, jawab Ji Chengtian sambil tersenyum. Tang Yu mengalihkan pandangannya ke arah Su Zimo dan bertanya dengan penuh harap, bagaimana denganmu? Meskipun Su Zimo setuju untuk membantu Sekte Eliksir Yang untuk memperebutkan reruntuhan Sekte Kolam Eliksir, dia tidak menyebutkan apapun tentang bergabung dengan sekte tersebut. Saya berbeda dari mereka. Petik 2. Su Zimo menggelengkan kepalanya dan tidak menjelaskan lebih lanjut, menolak dengan bijaksana. Meskipun dia mengharapkan itu, Tang Yu tidak bisa menahan perasaan kecewa ketika dia mendengar jawabannya. Su Zimo menangkupkan tinjunya, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Aku akan pergi ke Laut Roh Gunung Sabar sekarang dan mencoba untuk kembali lebih awal. Petik 2. Hati-hati. Tang Yu mengingatkan. Berbalik, Su Zimo menghilang di depan mata semua orang dengan cepat. Ini adalah pertama kalinya Su Zimo menunjukkan wajahnya di kota Suantian setelah pertempuran di jalan panjang itu 10 hari yang lalu. Seketika, dia menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa kagum, beberapa iri, beberapa penasaran. Apakah kamu melihat itu? Kultivator berjubah hijau terpelajar itu adalah Su Zimo. Petik 2. Oh, itu dia. Saya pikir dia akan memiliki banyak anggota tubuh dan kepala. Petik 2. Ada pembudidaya di kota Suantian yang belum pernah melihat Su Zimo sebelumnya. Namun, hanya sedikit yang belum mendengar namanya. Berjalan di jalan panjang, Su Zimo bisa mendengar diskusi yang datang dari beberapa jalan jauhnya hanya dengan kedutan telinganya. Dia tidak peduli tentang hal-hal seperti itu. Namun, sebelum dia berjalan jauh, jantungnya berdetak kencang. Dia merasakan niat membunuh sekilas dari tatapan aneh itu. Apakah dia yang selamat dari Four Mounted Bandit? Atau pepohonan menginginkan keheningan tetapi angin tidak berhenti. Untuk berpikir bahwa seseorang akan menyembunyikan desain padanya bahkan setelah pertempuran berdarah di jalan panjang itu. Su Zimo mempertahankan ketenangannya dan mencibir di dalam hatinya, berjalan menuju gerbang timur kota Suantian. Niat membunuh mengikutinya sepanjang waktu. Tidak lama setelah dia keluar dari kota, Su Zimo merasakan niat membunuh yang lain. Dia tidak cepat atau lambat dalam kecepatannya. Sekitar 2 jam kemudian, Su Zimo sudah jauh dari kota Suantian dan lingkungannya kosong tanpa ada orang di sekitarnya. Saat itu, suara pakaian yang mengepak terdengar dari belakang. Su Zimo berhenti di jalurnya dan berbalik. Di cakrawala yang jauh, 2 sosok terbang di udara dengan kecepatan yang sangat cepat dengan aura pembunuh. Mempersempit pandangannya, dia fokus pada lencana sekte di sekitar pinggang mereka dan mengejek dengan dingin sambil bergumam pelan, memang mereka. Dalam pertempuran berdarah di jalan panjang, Su Zimo membunuh 2 pembudidaya Yayasan 7 Meridian. Meskipun itu karena dia memanfaatkan keadaan, pembudidaya biasa tidak akan berani memprovokasi dia juga. Selanjutnya, dia mendapat dukungan dari Eliksir Yang Sek. Namun, ada 2 sekte di kota Suantian yang memiliki kekuatan dan alasan yang cukup untuk menimbulkan masalah baginya. Istana Kaca dari Sekte Abadi dan Sekte Bumi Jahat dari Sekte Iblis. Dia telah menolak Pei Chunyu dan Sue Yang dan mempermalukan mereka di depan semua orang tempo hari. Mengingat status mereka, tidak mungkin mereka akan melepaskannya. Secara alami, Istana Kaca dan Sekte Bumi Jahat tidak dapat menyerang ketika Su Zimo berada di Sekte Eliksir Yang. Namun, pembudidaya dari 2 sekte mengejarnya saat dia keluar kota. Glass Palace dan Malevolent Earth Sect masing-masing hanya mengirim 1 orang. Ini adalah bukti nyata betapa kuatnya keduanya. Kenyataannya, jika Tang Yu ada di sini, dia pasti bisa mengenali mereka berdua. Kultivator dari Glass Palace adalah Liu Yun dan yang dari Malevolent Earth Sect adalah Di Xing. Di 7 pembentukan Yayasan Meridian, keduanya adalah tangan kanan Pei Chunyu dan Sue Yang dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Dalam sekejap mata, Liu Yun dan Di Xing sudah tiba di depannya.
Mereka berdiri di udara dengan pedang terbang mereka, menatap Suzimo dari kiri dan kanan. Fufu. Petik 2. Liu Yun tertawa kecil dengan tatapan mengejek. Suzimo, kenapa kamu tidak lari? Apakah kamu siap untuk menyerah karena kamu tahu tidak mungkin kamu bisa lari? Tatapan Dixing sedingin es. Suzimo tersenyum. Jika dia mengaktifkan garis keturunannya dan mengerahkan Divine Steed Flating dengan kecepatan penuh, keduanya tidak akan bisa mengejarnya. Keduanya turun perlahan dari udara, menjaga jarak tetap dan berhati-hati satu sama lain. Liu Yun adalah orang pertama yang berbicara sambil menunjuk ke Suzimo dan berkata kepada Dixing, sesama Taois, terus terang saja. Saat pria ini meninggal, kami akan membagi harta karun di tas penyimpanannya secara merata. Petik 2. Tidak masalah, Dixing mengangguk. Memutar matanya, Liu Yun melanjutkan, aku ingin pedang merah darah panjang miliknya. Jika itu masalahnya, aku akan mengambil busur putih bulan raksasa, jawab Dixing. Keduanya mengacu pada senjata roh sempurna, Blood Quencher, dan senjata roh semu, Moon Concealment Bolt. Tak satu pun dari mereka menganggap serius Suzimo dan sudah mendiskusikan bagaimana mereka harus membagi barang-barangnya. Mata Suzimo berkedip dengan ejekan saat dia menggelengkan kepalanya sedikit. Dewa dan iblis berbeda. Sejak zaman kuno, tugas dari makhluk abadi selalu untuk memusnahkan iblis dan membunuh iblis. Tapi sekarang, apa perbedaan pembudidaya sekte abadi sebelum dia dengan orang-orang dari sekte iblis? Apa yang sedang kalian lakukan? Suzimo bertanya dengan acuh tak acuh. Oh, aku hampir melupakanmu. Kakak senior Pei punya pesan untukmu. Petik 2. Berbalik, Liu Yun mengeluarkan senyum menyeramkan dan berkata perlahan, siapapun yang ingin kubunuh pasti akan mati. Tatapan Dixing dingin saat dia berkata dengan jahat, memberi Anda kesempatan untuk menjadi penjaga senior Brother Sue adalah suatu kehormatan bagi Anda. Karena Anda tidak menginginkannya, bersiaplah untuk mati. Petik 2. Fufu. Petik 2. Suzimo tertawa dan bertanya, mengapa Pei Chunyu dan Sue yang tidak datang sendiri jika mereka menginginkan hidupku? Tidak perlu menggunakan palu godam hanya untuk memecahkan kacang. Ekspresi Dixing dipenuhi dengan penghinaan. Liu Yun mencibir, mengapa kakak senior Pei harus berurusan dengan orang seperti Anda secara pribadi? Hahaha. Suzimo tertawa ke langit. Tawanya memekakan telinga, mengguncang kehampaan seperti lonceng besar. Liu Yun dan Dixing merasakan sedikit rasa sakit di telinga mereka. Tiba-tiba, Suzimo berhenti tertawa. Matanya cerah dan dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berteriak, orang-orang seperti kalian berdua benar-benar berpikir bahwa kamu dapat memiliki hidupku. Suzimo, kamu terlalu sombong. Kamu pikir kamu cocok untuk menantangku hanya karena kamu telah membunuh orang seperti Hu Meng dan Chai Li. Petik 2. Sebagai murid Glass Palace, Liu Yun tidak takut saat dia menarik napas dalam-dalam dan menyalurkan energi roh. Seketika, 7 meridian roh bersinar di bawah jubahnya dan bergemuruh dengan aura yang kuat. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Mati. Suzimo melangkah maju dan mengeluarkan Blood Quencher dengan tangan belakang. Berkas darah meluas dan menyelimuti Liu Yun dan Dixing. Bab 385, merepotkan. Suara mendesing. Suzimo menyalurkan garis keturunannya dan tulang serta tendonnya bersuara bersama, bergemuruh dengan suara tsunami di samping guntur yang pecah. 5 lampu roh bersinar di Blood Quencher dan meledak menjadi pancaran yang menyilaukan, mirip dengan matahari berwarna darah yang menyala-nyala. Ini menembak melalui kekosongan dengan ujung yang tajam. Kekuatan tebasan itu sangat kuat dan cepat. Kultivator biasa lainnya, bahkan jika mereka berada di 7 pembentukan Yayasan Meridian, akan terkejut. Namun, Liu Yun dan Dixing tidak terkesan dan mereka bahkan memiliki ekspresi mengejek. Biarkan tubuh menjadi seperti kaca, transparan dari dalam keluar dan dibersihkan dari kotoran, menjadi tidak bisa dihancurkan. Liu Yun berdiri di tempat dan mengucapkan mantra. Setiap kali dia mengucapkan satu kata, aura tubuhnya akan sedikit berubah. Sampai akhirnya, otot Liu Yun tampak seperti terselubung dengan kilau misterius, seterang kaca dan tanpa cacat dan kotoran. Pada saat yang sama, lengan Liu Yun bersinar dengan 4 lampu roh. Itu adalah sepasang kawat gigi, senjata roh kelas tertinggi.
Glass Palace berspesialisasi dalam penempaan tubuh dan jika seseorang mengolah manual rahasia sekte tersebut, sutra hati kaca secara maksimal, tubuh, mata dan hati mereka akan seperti kaca. Mereka tidak bisa dihancurkan, tanpa celah, abadi, sangat kuat dan bisa bertarung melawan binatang buas dengan tangan kosong. Oleh karena itu, pembudidaya Glass Palace sebagian besar menggunakan senjata seperti sarung tangan atau bracer. Meskipun bracer jarang terlihat saat ini, mereka adalah salah satu dari 100 kelas senjata di zaman kuno dan tidak boleh diremehkan. Bracer sangat fleksibel dan jika dipasang di lengan seseorang, dapat digunakan baik untuk pertahanan maupun menyerang, memungkinkan seseorang menggunakan lengannya seperti jari. Dengan cepat, Liu Yun tidak mundur atau menghindar. Dia sedikit menekuk lututnya, menggeser pusat gravitasinya ke bawah saat dia menopang lengannya untuk menerima Blood Quencher yang masuk. Dentang. Suara benturan logam berdering. Sosok Liu Yun menjadi lebih pendek saat kakinya tenggelam jauh ke tanah. Namun, dia tidak didorong mundur dan ekspresinya tidak berubah. Adapun Blood Quencher, itu rebound tinggi melawan kekuatan yang luar biasa. Su Zimo menyipitkan matanya dan jantungnya berdetak kencang. Di permukaan, ini adalah pertukaran yang merata. Namun kenyataannya, dia mengambil inisiatif dan Blood Quencher-nya lebih tinggi dari Brachers Liu Yun. Namun, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam keadaan seperti itu. Ini adalah kacang yang sulit dipecahkan. Su Zimo menyadari bahwa dia mungkin tidak dapat membunuh orang ini dengan cepat dan tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ke arah Dising yang tidak jauh. Setelah tebasan itu, Su Zimo menggunakan momentum yang tersisa dari Blood Quencher saat itu ditolak untuk diarahkan ke Dising dari Sekte Tanah Jahat di samping. Berkas darah itu membutakan dengan bau yang memuakkan. Beberapa tahun yang lalu, jauh di bawah tanah, Su Zimo berurusan dengan beberapa ahli waris iblis sebelumnya dan memiliki pemahaman terhadap Sekte Iblis. Di antara Sekte Iblis, Istana Tuan adalah yang terkuat dalam temper tubuh diikuti oleh Sekte Zenith, fisik ahli waris iblis Sekte Bumi Jahat tidak kuat. Su Zimo ingin menggunakan serangan meledak yang ganas untuk membunuh Dising terlebih dahulu sebelum berurusan dengan Liu Yun dengan sepenuh hati di kemudian hari. Hehe. Seolah-olah dia telah merasakan niat membunuh Su Zimo sejak lama, Dising tertawa aneh dan 7 meridian roh bersinar di tubuhnya. Energi roh melonjak saat dia membuka mulutnya, mengeluarkan asap hitam yang menyembur dengan cara yang ilusi dan jahat. Meskipun dia belum menjernihkan lubang matanya, penglihatan Su Zimo sangat kuat karena kultivasi hariannya dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Tapi sekarang, dia merasakan penglihatannya menjadi hitam melawan kabut hitam. Pada saat linglung itu, dia kehilangan jejak Dising. Blood Quencher sepertinya telah memasuki rawa dalam kumpulan energi jahat ini dan hampir tidak bisa digerakkan. Energi jahat menyelimuti dan merusak bilahnya, menyebabkan cahaya rohnya meredup sementara berkas darah pada bilahnya menunjukkan tanda-tanda melemah. Su Zimo mendengus dan memegang Blood Quencher secara horizontal di dadanya. Menyalurkan garis keturunannya, bola petir yang menyala-nyala muncul di telapak tangannya dan dia menyapukannya ke Blood Quencher. Kekuatan guntur adalah yang paling maskulin dan dapat membersihkan kejahatan, itu yang paling efektif melawan energi jahat tersebut. Dengan serangkaian suara berderak, energi jahat di sekitar Blood Quencher benar-benar dibersihkan oleh bola petir di telapak tangan Su Zimo. 5 pola roh bersinar pada bilahnya sekali lagi saat kilau itu kembali. Petir. Mata Dising bersinar dengan hati-hati. Pada kenyataannya, asap yang dia keluarkan jauh dari sederhana, itu adalah salah satu keterampilan rahasia Malevolent Earth Sect, Spirit Devouring Malefice. The Spirit Devouring Malefice sangat kuat dan digunakan untuk merusak senjata roh. Senjata roh apapun yang dinodai oleh Spirit Devouring Malefice akan tersedot ki rohnya. Jika dibiarkan terbuka, bahkan pola rohnya akan terhapus, membuat senjata roh hampir tidak berguna. Swoosh! Liu Yun menyerang dari samping dengan garis darahnya bergemuruh seperti merkuri. Angin kencang bertiup di belakangnya saat dia mengayunkan lengannya dan menabrak. Su Zimo mengambil langkah yang salah dan memutar tubuhnya untuk memotong secara terbalik. Dentang. Bunga api terbang kemana-mana. Dalam sekejap,
Tubuh Suzimo bergoyang saat dia memanfaatkan energi dari rebound pukulan itu dan menyilangkan kakinya, melepaskan Divine Steed Flating untuk menyerang Divine Steed Flating yang tidak jauh dengan niat membunuh yang marah. Dixing berbeda dari Liu Yun. Fisiknya rata-rata dan dia tidak kuat dalam pertarungan jarak dekat, Suzimo akan bisa membunuhnya selama dia bisa mendekat. Tampaknya melihat niat Suzimo, Dixing menyeringai dingin. Pergilah. Tiba-tiba, dia melemparkan tulang tombak di lengannya dan melayang di udara. Asap hitam pekat keluar dari ujung jarinya, memasuki tombak. Tombak tulang bersendi 10 bersinar terang dengan cahaya roh dan 4 pola roh. Jari-jari Dixing bergeser terus-menerus saat dia membuat segel tangan sambil berteriak, "Pergi." Saat dia mengatakan itu, tombak tulang bersendi 10 patah dan berubah menjadi 10 paku tulang. Masing-masing diselimuti energi jahat saat mereka menembak ke arah Suzimo dengan kecepatan kilat. Suzimo baru saja mengerahkan Divine Steed Flating ketika pikirannya melintas dengan peringatan. Dalam momen yang memusingkan, dia disambut oleh 10 paku tulang. Paku bersinar dingin dan sangat tajam. Ini tidak lebih lemah dari senjata tajam normal dan lubang pasti akan muncul di tubuh seseorang jika mereka menemukan tandanya. Hal yang paling menakutkan adalah 10 paku tulang itu sangat tepat dan menutup semua rute pelarian Suzimo. 8 paku tulang menempati 8 arah berbeda. 2 paku tulang yang tersisa menyegel arah atas dan bawah. 10 arah seluruhnya disegel. Saat itu, akan sulit bagi Suzimo untuk menghindari lonjakan tulang bahkan jika dia menggunakan Anaconda Sword. Teknik yang brilian. Suzimo diam-diam kaget. Pedang Ethereal, salah satu dari 3 skill rahasia Ethereal Peak, adalah teknik senjata juga dan terdiri dari 3 level. Namun, dibandingkan dengan teknik senjata dari Malevolent Earthsect, Ethereal Sword jelas lebih lemah. Sejak dia mulai berkultivasi, Suzimo telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ini adalah pertama kalinya seorang kultivator dapat menutup gerakannya hanya dengan teknik senjata. Sekarang dia memikirkannya, itu benar-benar terlalu beruntung bahwa dia bisa membunuh pewaris iblis Sekte Bumi Jahat saat itu. Kehadiran formasi kunci roh kuno menonaktifkan setidaknya setengah dari kekuatan pewaris iblis Sekte Bumi Jahat. Selain itu, jika ahli waris iblis bisa menggunakan teknik senjata ini saat itu, dia tidak akan terkalahkan. Dalam sekejap itu, Suzimo tidak punya waktu untuk berpikir saat dia mengayunkan Blood Quencher sambil menyalurkan garis keturunannya. Dia meraung keras, menebas lonjakan tulang yang masuk dengan memanfaatkan kekuatan ledakannya yang sangat besar. Dentang. Paku tulang dikirim terbang dan celah muncul. Dixing tidak jauh. Mata Suzimo berbinar. Saat dia hendak menerobos melalui celah, udara di belakang, di atas, di bawah dan di sampingnya bergetar hebat. 9 paku tulang lainnya turun, membuat Suzimo tidak punya kesempatan sama sekali. Meskipun Dixing tidak jauh, Suzimo tidak punya pilihan selain berurusan dengan 9 paku tulang. Tidak peduli seberapa cepat dia tidak bisa menandingi kecepatan paku tulang. Bab 386, mengontrak tendon dan tulang. Dentang, dentang, dentang. Suzimo mengayunkan Blood Quencher dan memukul mundur 3 paku tulang secara berurutan. Tepat setelah itu, dia memanfaatkan persepsi rohnya dan melewati celah 2 paku tulang dengan sangat dekat. Dengan swoosh, sepasang sayap roh muncul di belakang punggungnya dan tiba-tiba, Suzimo melayang ke udara dan menghindari 4 paku tulang yang tersisa. Seluruh proses narasi tampak sangat lambat, tetapi kenyataannya, itu terjadi dalam sekejap. Sedikit penundaan akan membuat tubuh Suzimo berlubang. Suzimo secara internal terkejut dengan bagaimana dia harus melepaskan beberapa kartu truf hanya untuk menghindari gelombang serangan dari tombak tulang Dixing. Mengambil napas dalam-dalam, Suzimo hendak maju dan memperpendek jarak antara dia dan Dixing ketika cahaya dingin melintas di matanya diikuti oleh gelombang energi jahat yang masuk. Paku tulang yang pertama kali dia tolak sekarang mendekatinya sekali lagi. Urutannya sempurna dan Suzimo sama sekali tidak memiliki ruang bernapas. Dengan menggunakan sayap rohnya, Suzimo melayang di udara dan mengangkat kepalanya, tubuhnya hampir sejajar dengan tanah. Swoosh, swoosh, swoosh. Serangkaian suara menusuk bisa terdengar. 9 paku tulang sebelumnya telah kembali dan menyegel jalannya sekali lagi. Karena kesal, Suzimo hanya bisa mengayunkan Blood Quencher dan bertarung langsung. Dentang,
Dentang, dentang, dentang. Dia baru saja melayang ke langit tetapi terpaksa turun ke tanah setelah serangan dahsyat berturut-turut dari paku tulang. Baru sekarang Su Zimo mengerti mengapa Tang Yu dan yang lainnya selalu berpikir bahwa dia bukan tandingan Pei Chunyu dan Sue Yang. Bahkan setelah dia menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi dalam pertempuran berdarah di jalan yang panjang, atau membunuh 27 penggarap pendirian Yayasan Meridian sendirian, tidak ada yang menganggapnya tinggi. Kedua pria di depannya sudah memberinya jawaban. Ini adalah kekuatan para murid yang termasuk dalam faksi teratas dari daratan Tianhuang. Tinju Skynet. Suara Liu Yun terdengar. Spirit ki dalam kehampaan di belakang Su Zimo berfluktuasi dengan liar, ini adalah tanda kondensasi seni roh. Perubahan kekosongan saja sudah cukup untuk mengatakan betapa menakutkannya Skynet Fist. Tidak jauh dari situ, Liu Yun membuat segel tangan dan meninju Su Zimo melalui kekosongan. Tinju yang disulap dari energi roh terwujud dan sangat jernih. Itu ditembakkan, meninju ke arah tempat Su Zimo mendarat. Ledakan. Su Zimo baru saja mendarat di tanah ketika dia mendengar ledakan. Tanpa melihat, dia sudah bisa merasakan tinju raksasa menuju tubuhnya dengan kekuatan yang menakutkan karena itu menyebabkan udara di sekitarnya meledak. Liu Yun telah tiba. Setelah Skynet Fist, tubuh Liu Yun berkedip dan dia menyerang ke depan. Mengayunkan lengannya, penahannya bersinar terang dan menghantam kepala Su Zimo. Tidak heran mengapa Liu Yun adalah murid dari Sekte Abadi, waktunya sangat tepat. Tepat saat Skynet Fist turun, dia telah tiba sambil melepaskan gerakan membunuh. Bahaya. Situasi saat ini jauh lebih berbahaya daripada 10 hari yang lalu di jalan yang panjang itu. Su Zimo sudah mengalami terlalu banyak kesulitan berurusan dengan 10 paku tulang di depannya dan sekarang, Liu Yun, yang sangat kuat dalam pertempuran jarak dekat, menyerang dari belakang, satu langkah salah dan Su Zimo akan mati di tempat. Mata Liu Yun dan Dising bersinar penuh semangat. Bagi mereka, Su Zimo sudah menjadi orang mati yang tidak bisa lari kemana-mana. Bahkan Pei Chunyu dan Sue yang mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera dari serangan semacam itu. Namun, yang membingungkan mereka berdua adalah mereka tidak bisa melihat sedikit pun kepanikan di wajah Su Zimo. Mata itu tenang seperti air dengan sedikit riak niat membunuh. Tiba-tiba, Su Zimo melakukan sesuatu yang sama sekali tidak bisa dimengerti oleh Liu Yun dan Dising. Dia menyimpan Blood Quencher miliknya. Sebelum mereka berdua bisa memikirkan mengapa Su Zimo melakukan itu, yang terakhir sudah menyerang. Segel penindasan iblis. Tangan kiri Su Zimo berkedip-kedip dan dia menghubungkan jari tengah dan jempolnya, membuat segel tangan sambil melantunkan sutra mental. Ledakan. Telapak tangan emas turun dari langit dengan cara yang membutakan. Merobek cakrawala, pola di telapak tangan terlihat jelas saat menghantam Skynet Fist dengan kekuatan apokaliptik. Telapak tangan dan tinju bertabrakan, menciptakan ledakan yang memekakan telinga di udara. Spirit ki di kehampaan berubah menjadi kacau seketika. Gelombang energi besar melesat keluar dari tabrakan sebagai inti, menyebar ke sekeliling dalam cahaya keemasan saat energi roh menghilang. Lengan Su Zimo sudah mulai terasa mati rasa setelah bentrok dengan Dising berulang kali sebelumnya. Jika bukan karena garis keturunannya yang kuat yang melonjak seperti gelombang pasang, dia tidak akan bisa mengangkat tangannya sekarang, apalagi memiliki kekuatan untuk membalas. Saat itu, tinju Liu Yun terbang. Langkah yang bagus. Su Zimo menyempitkan pandangannya dan meninju terbalik. Tangan kanannya adalah telapak tulang darah yang tidak bisa dihancurkan. Satu sisi adalah serangan terakumulasi sementara sisi lainnya adalah serangan balik paksa. Meskipun mengetahui bahwa dia memiliki kelemahan dalam kekuatan, Su Zimo hanya bisa memastikan bahwa tangan kanannya tidak akan dilumpuhkan oleh pukulan pihak lain. Bang! Tinju dan lengan bertabrakan. Penahan Liu Yun mengenai tinju Su Zimo. Namun, bukannya tulang retak, suara kekalahan terdengar. Tangan kanan Su Zimo berlumuran darah tetapi tulangnya masih utuh, hanya menderita luka di dagingnya. Hah! Telapak tangannya tidak lumpuh. Murid Liu Yun mengerut. Pihak lain hanya menderita luka pada daging setelah mengambil senjata roh kelas tertinggi secara langsung dengan tubuhnya. Faktanya, tulangnya bahkan tidak retak. Petik 1. Seperti yang diharapkan, kekuatan Su Zimo tidak cukup untuk bentrokan itu dan tubuhnya tersandung ke belakang menuju 10 paku tulang yang masuk. Fufu,
Dia masih akan mati di tanganku. Dixing mencibir. Namun, dia berhenti sebelum dia bisa menyelesaikannya. Di bawah tatapan waspada mereka, Su Zimo akan ditusuk oleh 10 paku tulang saat tulang dan tendonnya berbunyi pada saat yang bersamaan. Mereka bergeser dan tiba-tiba berkontraksi menjadi bundel, membuatnya seukuran anak kecil. Set. Keduanya tersentak. Liu Yun bahkan lebih terkejut. Bagaimana mungkin? Karena Glass Palace berspesialisasi dalam penempaan tubuh, dia tahu betul bahwa sangat sulit bagi seseorang untuk mencapai apa yang baru saja dilakukan Su Zimo. Itu adalah seni transformasi tendon, titik di mana bahkan tendon dan tulang telah dibudidayakan secara ekstrim. Faktanya, seseorang bisa mengubah penampilannya dengan ini. Hanya jiwa yang baru lahir dengan roh esensi yang dapat membedakan antara penampilan asli orang tersebut. Bahkan Pei Chunyu dari Glass Palace tidak bisa mencapai ini, apalagi dia. Setelah tubuhnya menyusut, beberapa paku tulang yang seharusnya menembus Su Zimo meleset seketika. Meski begitu, Su Zimo tidak bisa menghindari semua lonjakan tulang. Bingkai miniaturnya berputar di udara dan berubah menjadi busur yang tak terbayangkan, melewati beberapa paku tulang. Puff! Kilatan darah muncul. Paku tulang menusuk dada Su Zimo, meninggalkan luka. Meskipun dia tidak berhasil menghindari semua lonjakan tulang, Su Zimo berhasil melarikan diri dari situasi fatal dengan penggunaan transformasi tendon yang tak tertandingi. Meretih. Di depan mereka berdua, tulang dan tendon Su Zimo terdengar dan anak itu langsung membesar, kembali ke tubuh aslinya sekali lagi. Bab 387, Bunuh. Tatapan Dixing gelap saat dia memelototi luka di dada Su Zimo. Meskipun luka itu tidak dalam, senjata dari Malevolent Earthsect semuanya dipenuhi dan ditempa dalam energi jahat. Saat mereka melukai siapapun, energi jahat akan melonjak ke luka terkecil. Mereka yang terkena dampak ringan tidak akan dapat menyalurkan energi roh mereka secara efisien dan kekuatan tempur mereka akan melemah. Jika mereka tidak membersihkannya tepat waktu, itu bahkan mungkin menghancurkan fondasi mereka dan melumpuhkan peluang mereka untuk berkultivasi di masa depan. Mereka yang terkena dampak parah akan memiliki hati mereka yang diselimuti oleh energi jahat, memutuskan meridian mereka dan membunuh mereka di tempat. Tepat di depan Dixing, luka di dada Su Zimo berkobar dengan sambaran petir, membersihkan energi jahat sepenuhnya. Su Zimo berdiri di tempatnya dan menatap Liu Yun dan Dixing dengan dingin. Niat membunuh di matanya semakin intensif dan auranya juga berubah. Hehe, petik 2. Dixing tertawa mengancam. Su Zimo, menyerah. Transformasi tendon Anda hanya akan berhasil pertama kali. Lain kali, aku akan siap dan kamu akan hancur berkeping-keping bahkan jika kamu berubah menjadi bayi. Petik 2. Su Zimo, aku akan memberimu kesempatan. Tiba-tiba, mata Liu Yun bersinar dan dia berkata, selama kamu bersedia menyerahkan teknik penempaan tubuhmu, aku akan melepaskanmu. Selanjutnya, aku akan berada di pihakmu dan membunuh Dixing. Bagaimana kedengarannya? Petik 2. Fufufufu. Su Zimo tertawa terbahak-bahak saat dia memutar lehernya sementara matanya bersinar dengan kilatan iblis. Kalian benar-benar mengira kamu menang. Saat dia mengatakan itu, angin kencang bertiup tanpa peringatan. Melihat Su Zimo dengan ekspresi menyeramkan tidak jauh dari sana, Liu Yun dan Dixing merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengapa saya merasa seperti ini? Keduanya bertukar pandangan dengan ekspresi muram. Kamu ingin teknik tempering tubuhku? Su Zimo menjilat bibirnya dengan kilatan ganas di matanya. Sambil menyeringai, dia berteriak, itu tergantung apakah kamu bisa tetap hidup untuk mempelajarinya. Ledakan. Suara teredam terdengar dari dalam tubuh Su Zimo, seolah-olah segel telah dilepaskan dan iblis kuno telah dipanggil, itu menakutkan. Meskipun mereka telah bertarung untuk waktu yang singkat, Su Zimo sudah menyadari bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan mereka berdua jika dia terus bertarung dengan kekuatannya saat ini. Karena tidak ada orang lain di tempat ini, dia bisa membunuh mereka dalam bentuk iblis tanpa ada yang tahu. Kekuatan ki darah Su Zimo meletus dan tubuhnya mengembang. Ki setan menyelimuti tubuhnya saat pupilnya menjadi hitam pekat, muncul tanpa disadari dalam ki iblis merah. Itu iblis. Liu Yun dan Dixing terkejut. Tidak, bagaimana mungkin?
Saat mereka melihat aura iblis yang pekat, mereka berdua mengira bahwa Su Zimo adalah iblis. Namun, mereka bingung pada pemikiran kedua. Tidak mungkin iblis dapat mengambil bentuk manusia sebelum mereka membentuk inti dalam. Bagaimana mungkin? Selanjutnya, Su Zimo dengan jelas telah membuka 8 meridian yang hanya dimiliki manusia. Bagaimana dia bisa menjadi iblis? Segala sesuatu sebelum mereka benar-benar tidak bisa dijelaskan. Sebenarnya, bahkan Ancient Souls atau Void Reversions tidak akan bisa menjelaskan ini, apalagi keduanya. Biasanya, manusia dan iblis memiliki jalur yang berbeda. Bahasa mereka berbeda, begitu pula struktur tubuh, teknik dan metode kultivasi mereka. Bahkan harimau dan macan tutul yang paling dekat dengan ras iblis memiliki teknik budidaya yang berbeda, apalagi manusia dan iblis. Teknik kultivasi, garis keturunan, dan yang lainnya berbeda di antara kedua ras. Jika Su Zimo adalah manusia, bagaimana dengan ki iblis yang datang darinya? Kekayaan ki iblis itu tidak lebih lemah dari binatang buas berdarah murni. Pada saat Liu Yun dan Di Xinglinglung, Su Zimo bergeser dan tiba di depan Liu Yun dalam sekejap mata. Serangkaian bayangan muncul di belakang Su Zimo, berlangsung lama. Ah! Ekspresi Liu Yun berubah dan jantungnya hampir meledak. Su Zimo terlalu mengesankan dan menakutkan. Menunduk dengan aura sesak napas itu, dia bahkan lebih buas dari binatang buas zaman kuno dengan ki darahnya yang melonjak dan niat membunuh yang dingin. Liu Yun tidak punya waktu untuk merenungkan dan mengaktifkan garis keturunannya, mengaduk energi roh dengan marah saat Brachers-nya bersinar dengan cahaya roh yang memukau. Aku tidak peduli monster macam apa kamu, mati saja. Liu Yun berteriak dan menyalurkan energinya secara maksimal. Pembuluh darah di lehernya muncul saat dia mengayunkan lengannya, menghantam kepala Su Zimo dengan keras. Itu bukan lengan. Dengan peningkatan keterampilan rahasia Istana Kaca, lengannya terselubung dengan lapisan kilau. Dengan dukungan senjata roh tingkat tertinggi di atasnya, itu adalah cambuk baja setebal lengan. Su Zimo tidak menghindar atau mundur. Matanya bersinar terang dengan kilatan yang tajam saat dia mengulurkan lengannya dan menyambut serangan itu. Dengan bunyi keras, lengan Su Zimo terayun, menyerupai belalai gajah yang lemas dan lemah. Saat kedua lengan melakukan kontak, lengan Su Zimo melingkar dan gemetar. Kilau misterius di tangan Liu Yun menghilang seketika. Retak, retak, retak. Bahkan dengan pelindung penyangga, lengan Liu Yun berkerut dengan tulang di dalamnya hancur. Semua fragmen tulang menembus dari dagingnya dengan cara yang mengerikan dan berlumuran darah. Ah! Liu Yun menjerit dengan tragis saat wajahnya memudar. Setelah mengambil bentuk iblis, kekuatan Su Zimo tidak hanya meningkat dari semburan ki darahnya, dia bahkan telah melepaskan gerakan membunuh klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari hutan belantara besar. Swoosh, swoosh, swoosh. Hembusan angin bertiup di belakang kepala Su Zimo, menghasilkan rasa sakit menyengat yang samar. Dia tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa Di Xing pasti telah menyerang. Heh. Sambil mencibir, Su Zimo bergegas tanpa henti sama sekali setelah melumpuhkan lengan Liu Yun. Liu Yun mengertakkan gigi dan keringat dingin mengucur dari kepalanya. Selama dia bisa memblokir Su Zimo sejenak, 10 paku tulang Di Xing akan turun tak lama kemudian dan menjebak Su Zimo di dalam. Saat itu, dia akan bisa melarikan diri. Sebagai langkah terakhir, Liu Yun meninju sekali lagi. Kekuatan Su Zimo bukanlah satu-satunya hal yang meningkat setelah dia mengambil bentuk iblisnya, kecepatannya juga meningkat. Bukannya melambat, Su Zimo mempercepat dan tubuhnya meringkuk menjadi bola spiral. Lututnya sepertinya berada dalam posisi berlutut dan hampir tidak bisa menghindari pukulan Liu Yun. Seolah-olah dia sedang menopang buah persik abadi dengan tangannya, Su Zimo tiba di depan Liu Yun dan tiba-tiba mendorong kedua telapak tangannya ke atas ke dagu Liu Yun. Jepret. Seketika, kepala Liu Yun terlempar ke belakang, rahangnya pecah dan tenggorokannya patah di tempat dia tidak lagi bernapas. Di Xing tersentak saat melihat itu. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian dari Istana Kaca yang dikenal karena fisik mereka yang besar akan mati dalam satu putaran pertempuran jarak dekat. Cahaya dingin menembus udara saat 10 paku tulang dikejar tanpa henti. Awalnya, mereka seharusnya mendarat di punggung Su Zimo. Namun,
Tubuh Suzimo jatuh rata ke tanah dan dia merayap ke depan, seperti anaconda di rumput saat dia menyerang ke arah Dixing. Kali ini, dia menghindari 9 paku tulang sepenuhnya. Puff, puff, puff. 9 paku tulang menembus tubuh Liu Yun sebagai gantinya. Paku tulang yang tersisa hendak mengenai kepala Suzimo ketika yang terakhir mengulurkan tangan kanannya dan membiarkannya menembus telapak tangannya. Itu tidak bisa menembus. Paku senjata roh tingkat tertinggi tidak bisa menembus tangan kanan Suzimo. Pada saat Dixing linglung, penglihatannya kabur dan sesosok tubuh tinggi berdiri dari tanah, menghalangi pandangannya. Itu terlalu cepat. Siapapun dalam jarak 10 kaki akan langsung mati. Dixing merasakan hatinya tenggelam. Saat berikutnya, ki setan merah mengerikan bergemuruh dan menelan Dixing di dalamnya. Bab 388, Kehancuran Abadi. Sesaat kemudian, ki iblis merah yang mengerikan menghilang, mengungkapkan 2 sosok. Mata Dixing membelalak ketakutan saat 5 lubang berlumuran darah muncul di atas kepalanya, mengalir dengan darah, dia sudah mati. Dengan mengangkat bahu, tendon dan tulang Suzimo terdengar dan tubuh raksasa itu kembali normal seketika. Setelah berganti menjadi satu set jubah hijau baru, Suzimo mengambil tas penyimpanan di pinggang kedua pria itu. Dia membandingkan mereka sebelum melaju ke depan. Laut Roh Gunung Saber berjarak sekitar 2 hingga 3 hari dari kota Suantian dengan berjalan kaki. Sepanjang jalan, Suzimo memeriksa tas penyimpanan Liu Yu dan Dixing. Awalnya, dia berpikir bahwa akan lebih baik jika dia bisa menemukan teknik senjata sekte bumi jahat yang bisa menggunakan 10 paku tulang itu. Dia bisa mengolahnya dan menggunakannya pada pedang terbangnya. Dengan cara itu, dia tidak hanya bisa menyulap formasi pedang, tapi juga meledak dengan kekuatan membunuh yang luar biasa dengan teknik senjata itu. Yang membuatnya kecewa, dia tidak menemukan sesuatu yang berharga di dalam tas penyimpanan mereka. Namun, Suzimo bisa memahami logika di baliknya. Teknik senjata dari Malevolent Earthsect jelas merupakan skill rahasia, tidak mungkin itu akan dimasukkan ke dalam tas penyimpanan dengan santai. Itu sama untuk 3 keterampilan rahasia Ethereal Peak. Bahkan inti emas tidak diizinkan untuk membawa keterampilan rahasia bersama mereka, apalagi Suzimo dan yang lainnya. Meskipun dia berhasil membunuh murid dari Sekte Super, Sekte Tanah Jahat dan Istana Kaca, dalam pertempuran ini, Suzimo telah merefleksikan diri. Sementara dia telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya sejak dia mulai berkultivasi, dia jarang bertarung dengan murid Sekte Super ini. Satu-satunya saat berada jauh di bawah tanah. 1 lawan 5, Suzimo bahkan berhasil mengalahkan 5 ahli waris iblis Sekte Iblis. Pertarungan itu menciptakan kesan palsu baginya bahwa bahkan Sekte Iblis hanyalah standar itu. Dalam hal ini, tidak ada yang perlu ditakutkan tentang Sekte Abadi dan Biara Buddha. Lebih jauh lagi, dalam beberapa tahun terakhir, Suzimo tidak pernah merasakan kegagalan dalam level yang sama dan bahkan berhasil membunuh lawan di atas levelnya. Dalam pengetahuan pertempurannya, dia merasa bahwa dia dapat menggunakan teknik gerakannya untuk memperpendek jarak antara lawan-lawannya dan membunuh mereka bahkan jika ranah kultivasi mereka lebih tinggi daripada miliknya. Namun, pertempuran ini membangunkan Suzimo dan merendahkannya. Lawan yang benar-benar kuat dapat membatasi gerakan dan tindakannya hanya dengan menggunakan teknik senjata yang brilian. Bahkan, mereka bisa memaksanya tidak punya tempat untuk bersembunyi, apalagi mendekat. 10 paku tulang Dixing cepat, kuat, dan memiliki sudut yang tajam. Serangan mereka mengalir seperti air tanpa jeda di antara mereka. Suzimo hampir tidak bisa menghadapinya, apalagi mendekati untuk membunuh lawan-lawannya. Itulah aspek yang menakutkan dan kuat dari penggarap penyempurnaan Ki. Kebanyakan pembudidaya memang lemah secara fisik dan akan mati jika binatang iblis mendekatinya, itu adalah fakta. Namun, para pembudidaya dapat menggunakan berbagai seni roh dan senjata untuk membatasi pergerakan binatang iblis. Pembudidaya temper tubuh dan pembudidaya penyempurnaan Ki memiliki kelebihan dan kekurangan mereka sendiri. Yang lebih kuat dari keduanya akan bergantung pada pihak mana yang memiliki keunggulan lebih kuat. Ambil contoh pertempuran sebelumnya, Suzimo tidak bisa menghadapi serangan 10 paku tulang hanya dengan mengaktifkan garis keturunannya.
Namun, setelah dia mengambil bentuk iblis dan meledak dengan ki darahnya, kekuatan dan kecepatannya dinaikkan satu tingkat, memperbesar keuntungannya sebagai kultivator yang temperamental dan memungkinkan dia untuk mendekat dan membunuh lawannya. Di Xing dan Liu Yu sudah cukup untuk menimbulkan masalah bagi Su Zimo. Jika dia berurusan dengan Pei Chunyu dan Sui Yang, segalanya akan menjadi lebih sulit. Selain itu, Istana Kaca dan Sekte Tanah Jahat hanyalah bagian dari Sekte Abadi dan Iblis. Ada total 9 Sekte Abadi, 7 Sekte Iblis dan 6 Biara Buddha. Semua sekte kuno itu memiliki dasar yang kokoh dan keterampilan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Metode macam apa yang akan dimiliki oleh murid-murid warisan mereka dan seberapa menakutkan mereka. Meski mengetahui itu, mata Su Zimo tidak memiliki jejak kekhawatiran. Sebaliknya, mereka bersinar dengan kilauan yang kuat. Di permukaan, dia telah berkelana jauh ke medan perang kuno untuk eliksir pembuka meridian yang sempurna. Namun, jauh di lubuk hatinya, Su Zimo ingin menyaksikan murid-murid sekte super ini. Dia ingin bertempur. Dia ingin bertempur di seluruh dunia. Jauh di dalam tulangnya, ada kebanggaan yang tidak membuatnya lebih lemah dari yang lain. Berkat stamina dan fisiknya yang kuat, Su Zimo melakukan perjalanan siang dan malam tanpa istirahat. Bahkan di malam hari, dia tidak memiliki keraguan. Dengan memancarkan ki iblis yang sangat besar saat bepergian, beberapa binatang iblis berani mendekatinya. 2 hari kemudian, Su Zimo melambat secara bertahap dan melihat ke cakrawala yang jauh dengan keterkejutan yang dalam di matanya. Dia belum pernah melihat Laut Roh Gunung Saber yang legendaris sebelumnya. Namun, saat dia tiba di tempat ini, dia sudah tahu bahwa gunung dan laut di hadapannya adalah lokasi yang tepat. Bahkan sebelum dia tiba, Su Zimo bisa mendengar gemuruh laut yang mengalir deras dan menyegarkan pikiran seseorang. Aura lembab meniup wajahnya. Aura itu bukan hanya udara lembab. Itu adalah ki roh lembab yang kaya dan murni. Bisakah laut tanpa batas di hadapanku seluruhnya terdiri dari roh ki? Su Zimo tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut ketika pikiran itu terlintas di benaknya. Saat itu, suara pakaian yang berkibar di udara berdering. Beberapa pembudidaya tiba dan percakapan mereka menarik perhatian Su Zimo. Laut Roh Gunung Saber adalah tempat suci bagi para pembudidaya pedang seperti kita. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan warisan dari Sabre Emperor, kita harus mengunjunginya. Petik 2. Dikatakan bahwa di zaman kuno, sebelum Kaisar Sabre meninggalkan Tianhuang Daratan, dia menggunakan kekuatan Dharma tertingginya dan menyerap ki roh dan mineral dalam jarak 5.000 km, membentuk gunung dan laut. Itu karena dia tidak ingin cara pedang itu hilang di Tianhuang Daratan sehingga dia menciptakan kehancuran abadi ini, Laut Roh Gunung Saber. Petik 2. Itu luar biasa. Seseorang berseru. Su Zimo juga kaget. Kehebatan macam apa yang dimiliki seseorang untuk mengumpulkan ki dan mineral untuk membentuk laut dan gunung dengan jentikan tangan. Itu sebanding dengan membawa gunung yang membakar langit agar hujan membentuk lautan. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa lautan roh ini diciptakan bertahun-tahun yang lalu di zaman kuno. Pasir waktu menghapus sekte besar yang tak terhitung jumlahnya dari zaman kuno, tidak meninggalkan jejak. Namun, reruntuhan ini masih utuh tanpa ada tanda-tanda mengering. Jika legenda itu benar, Kaisar Sabre mungkin sudah melampaui level seorang kultivator. Selalu ada pepatah di dunia kultivasi bahwa di ujung jalan, seseorang akan menjadi legenda abadi dari kekosongan halus, menjadi tua dengan telinga dan mata yang tak pernah putus. Namun, tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti, apakah benar-benar ada yang abadi atau tidak. Tetapi bagi Su Zimo, bahkan metode abadi dari legenda itu tidak seberapa. Sekarang dia ada di sini, Laut Roh Gunung Saber membawa dampak yang lebih besar bagi Su Zimo. Ada banyak terumbu karang gelap di dekat pantai. Entah kenapa, terumbu karang ditutupi dengan bekas senjata tajam, terukir secara mengejutkan. Gelombang pasang menderu-deru dengan aura megah, menghantam pantai dan menciptakan gelombang seperti salju. Di cakrawala laut ada gunung yang menjulang tinggi ke awan. Bentuk gunung itu menyerupai pedang panjang yang ditusuk ke laut. Dengan bilah yang ramping dan terjal, pegangannya tersembunyi di awan, nyaris tidak terlihat. Ini adalah Laut Roh Gunung Saber.
Bab 389, memang, Anda telah datang. Pedang memerintah tertinggi di Tianhuang daratan dan ada sangat sedikit pembudidaya pedang murni, apalagi di medan perang kuno. Meskipun reruntuhan ditinggalkan oleh Sabre Emperor, tidak banyak pembudidaya berkumpul di sini, hanya beberapa ribu orang berkumpul di sepanjang garis pantai. Hal yang aneh adalah bahwa sebagian besar pembudidaya berdiri jauh dari pantai, tampaknya takut pada lautan roh saat mereka menunjuk dalam diskusi yang hening. Karena dia memiliki pengetahuan terbatas tentang Laut Roh Gunung Saber, Su Zimo datang ke samping kerumunan dan mendengarkan dengan saksama. Metode Sabre Emperor sangat luar biasa untuk bisa memadatkan Qi menjadi laut. Saya yakin manfaat berkultivasi di lautan roh ini pasti sangat besar. Di antara kerumunan, seorang kultivator kurus bergumam dalam-dalam dengan mata berbinar. Fufu. Petik 2. Betapa bodohnya. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, kerumunan mulai mengejeknya. Orang yang pertama kali berbicara tersipu dan menjulurkan lehernya, menyangkal, apa yang salah saya katakan. Roh Qi di dalam lautan roh sangat kaya dan murni. Namun, ia memiliki Qi pedang tak terbatas dan sangat tajam. Anda harus menerima baptisan saber Qi saat Anda memasuki lautan roh. Petik 2. Dengan tubuh mungilmu, kamu kemungkinan besar akan meledak beberapa langkah ke laut roh. Hehe, ada banyak elit yang terkubur di lautan roh ini sepanjang sejarah. Anda dapat mencoba masuk jika Anda tidak takut mati. Petik 2. Su Zimo tercerahkan. Inilah alasan mengapa ada bekas senjata tajam di terumbu karang. Itu karena lautan roh berisi Qi pedang yang tak ada habisnya dan para kultivator dengan fisik yang lemah tidak bisa menanganinya sama sekali. Jika mereka berdiri terlalu dekat dengan pantai, seseorang mungkin tidak dapat melarikan diri jika gelombang besar menghantam dan menelan mereka di dalamnya. Seorang kultivator berkata dengan suara yang dalam, ini adalah ujian yang ditinggalkan oleh Sabre Emperor. Seseorang harus menyeberangi lautan roh dan mendaki gunung pedang jika mereka ingin mendapatkan warisannya. Petik 2. Su Zimo melihat ke kejauhan, gunung pedang berdiri tegak di ujung lautan roh, benar-benar jauh dan tidak terjangkau. Itu mudah. Kultivator kurus itu menunjuk ke gunung pedang dan menyatakan dengan bangga, kita bisa menaiki pedang terbang kita. Meskipun gunung pedang itu jauh, tidak mungkin kita tidak bisa mencapainya sebelum malam tiba. Petik 2. Hahaha. Penonton tertawa sekali lagi. Seseorang menggelengkan kepalanya. Jika tes yang ditinggalkan oleh Sabre Emperor begitu sederhana, tidak akan hanya ada satu orang pun yang menerima warisannya dari zaman kuno sampai sekarang, kan? Sebelum dia selesai, seorang kultivator datang dari jauh, terlihat bersemangat. Memanggil pedang roh dari tas penyimpanannya, orang itu melompat ke atasnya dan menyalurkan energi roh sebelum berteriak pelan, pergi. Su. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melintasi lautan roh, terbang menuju gunung pedang. Sebagian besar pembudidaya di kerumunan memiliki ekspresi mengejek dan menyeringai dingin, seolah menunggu untuk melihat lelucon. Su Zimo tahu bahwa segala sesuatunya mungkin tidak sesederhana itu. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, orang itu membeku di udara di atas lautan roh dan berhenti sejenak sebelum jatuh. Tidak peduli bagaimana orang itu berjuang untuk menyalurkan energi roh di udara, itu sia-sia. Dia ditelan oleh gelombang bahkan sebelum dia jatuh ke laut roh. Ah! Dia mengapung di lautan roh dan menjerit sesekali sebelum menghilang setelah beberapa saat. Permukaan air berlumuran darah yang secara bertahap tersapu oleh gelombang yang bergelombang. Kultivator kurus yang pertama kali menyatakan bahwa dia ingin menaiki pedang terbang yang melintasi lautan roh menjadi pucat saat keringat mengalir dari dahinya saat dia bernapas dengan tergesa-gesa. Su Zimo diam-diam terkejut juga. Laut roh benar-benar keluar untuk membunuh. Itu menjelaskan mengapa tidak ada yang mencoba menyeberangi lautan roh meskipun ribuan penggarap berdiri di sini. Seorang kultivator di samping menjelaskan, dilarang terbang di langit di atas laut roh. Bahkan jika Anda berhasil memasukinya, Anda tetap akan jatuh ke dalam air. Kamu hanya mencari masalah untuk mencoba membuat trik di hadapan seorang kaisar, ejek orang lain. Kultivator kurus itu menenangkan diri dan bertanya lagi setelah beberapa saat, kalau begitu, hanya murid sekte super temperamen tubuh seperti Istana Kaca dan Istana Tuan yang dapat melintasi lautan roh. Tidak peduli Anda berasal dari sekte mana.
Kultivator lain menjelaskan, hanya kultivator pedang yang memenuhi syarat untuk menyeberangi lautan roh. Kultivator lainnya akan dicincang sampai mati oleh pedang Qi jika mereka mencoba untuk menyeberanginya dengan paksa. Petik 2. Betul sekali. Saya mendengar bahwa di masa lalu, seorang teladan dari Sekte Pedang mencoba menyeberangi lautan roh untuk menantang otoritas Kaisar Sabre. Bahkan sebelum dia berada 100 meter, dia diiris oleh pedang Qi dan dikubur di dalam laut roh. Petik 2. Dengan itu, Su Zimo memiliki pemahaman yang kasar terhadap laut roh Gunung Sabre. Pertama, seseorang tidak bisa terbang. Kedua, seseorang harus menjadi kultivator pedang. Ketiga, hanya mereka yang memiliki fisik yang cukup kuat untuk menahan baptisan Saber Qi yang dapat menyeberangi lautan roh dan lulus ujian Sabre Emperor. Dalam hal ini, dia mungkin benar-benar bisa mencobanya. Saat itu, tatapan Su Zimo beralih ke karang hitam gelap di tepi pantai. Seorang pria berjubah berwarna darah duduk di sana dengan pedang panjang ditempatkan secara horizontal di lututnya. Matanya terpejam dan rambut hitamnya yang basah kuyup terayun-ayun dengan santai, menutupi wajahnya. Dari ribuan pembudidaya, pria ini adalah satu-satunya yang berani duduk di atas karang di tepi pantai tanpa mempedulikan ombak. Meskipun pakaiannya lama basah kuyup, dia sepertinya tidak menyadari fakta itu. Ada lebih dari 10 mayat di belakang orang ini, beberapa di antaranya jelas baru saja meninggal belum lama ini. Ketika dia melihat tampilan belakang orang itu, Su Zimo merasa seperti dia pernah melihat pria ini di suatu tempat sebelumnya tetapi tidak dapat mengingat di mana. Setelah merenung sejenak, dia melihat seorang kultivator di sampingnya dan bertanya dengan lembut, siapa kultivator berjubah darah itu? Itu karakter yang buas. Kultivator itu berbisik dengan hati-hati, apakah kamu melihat mayat-mayat itu di belakangnya? Mereka adalah para pembudidaya yang ingin menyeberangi lautan roh. Namun, mereka memilih untuk mulai terlalu dekat dengannya dan dibunuh olehnya. Petik 2. Hanya karena itu. Su Zimo sedikit mengerutkan alisnya. Jika itu satu-satunya alasan mengapa pria ini melakukan pembantaian, dia pasti bukan hanya biadab. Kultivator itu mengerutkan bibirnya dan berkata, ahli waris Sekte Zenit tidak membutuhkan alasan untuk membunuh. Petik 2. Itu dia. Jantung Su Zimo berdegup kencang. Kultivator di samping melanjutkan, ada kemungkinan besar dia akan menyeberangi lautan roh dan mendapatkan warisan. Saya mendengar bahwa kultivator yang berhasil mendapatkan warisan Sabre Emperor 1000 tahun yang lalu juga berasal dari Sekte Zenit. Petik 2. Tiba-tiba, kultivator berjubah darah yang duduk di terumbu dengan mata tertutup berdiri dan berbalik perlahan, melihat ke arah Su Zimo. Seorang ahli tingkat atas pasti akan merasakan sesuatu jika seseorang menatapnya untuk waktu yang lama. Selanjutnya, pada saat itu, kondisi mental Su Zimo sedikit berfluktuasi dan bahkan ada sedikit permusuhan di matanya. Saat melihat wajah orang itu, Su Zimo tidak lagi ragu. Kultivator berjubah darah adalah pewaris iblis dari Sekte Zenit yang dia lawan di bawah tanah saat itu. Fufu. Kultivator berjubah darah itu tertawa dan menatap Su Zimo. Matanya cerah dan terbakar kegembiraan saat dia berkata perlahan, sungguh, kamu telah datang. Aku sudah lama menunggu. Petik 2. Bab 390, Menyeberangi Laut Roh. Saat dia mengatakan itu, pedang yang melayang di depan kultivator berdengung keras, memancarkan niat membunuh yang sangat intens yang membuat seseorang menggigil. Kelompok pembudidaya yang awalnya berdiri di samping Su Zimo bubar karena terkejut. Nama kultivator berjubah darah itu adalah Bai Yu. Dulu, setelah beberapa dari kami lolos secara kebetulan, kami mengira kamu terkubur di bawah. Tatapan Bai Yu membara saat dia menjulurkan lidah merahnya yang mengerikan, mengungkapkan satu set putih mutiara dan senyum sinis. Namun, ketika saya mendengar bahwa penyihir Ji selamat, saya langsung menebak bahwa Anda pasti juga. Su Zimo tidak bergerak dan bertanya dengan ekspresi tenang, kamu tahu aku akan datang. Haha. Bai Yu menjawab dengan senang, mengingat potensi dan metodemu, tidak diragukan lagi kamu akan memasuki medan perang kuno. Selanjutnya, karena Anda menggunakan pedang, Anda adalah pembudidaya pedang dan pasti akan datang ke Laut Roh Gunung Sabre. Petik 2. Persaingan untuk posisi ahli waris iblis sangat ketat di Sekte Iblis. Hampir semua ahli waris iblis mendapatkan posisi mereka dengan menginjak-injak mayat yang tak terhitung jumlahnya, tidak satupun dari mereka adalah orang biasa.
Terutama bagi Sekte Zenith. Untuk sekte yang membangun akarnya melalui pembunuhan, persaingan antara sesama murid bahkan lebih kejam. Sebagai ahli waris Sekte Zenith, tidak mungkin dia bisa menelan kemarahan karena kalah dari seorang kultivator tak dikenal di bawah tanah saat itu. Sepertinya mereka berdua memiliki perseteruan yang dalam. Apa latar belakang pria itu? Bagaimana dia masih hidup dan sehat meskipun memiliki perselisihan dengan pewaris iblis dari Sekte Zenith? Petik 2. Jauh dari sana, para penggarap berdiskusi dalam kelompok. Tatapan Baiyu melesat melewati pinggang Su Zimo dan dia tidak bisa membantu tetapi mengejek dengan dingin ketika dia tidak melihat lencana sekte. Saya tidak peduli apa latar belakang Anda, hari ini, saya akan mengambil hidup Anda untuk membangun formasi Dao saya. Saya khawatir Anda akan kecewa. Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh, jika aku bisa mengalahkanmu sekali, aku pasti bisa mengalahkanmu lagi. Saat dia mengatakan itu, kerumunan menjadi gempar. Orang itu berhasil mengalahkan ahli waris iblis dari Sekte Zenith. Apa latar belakangnya? Apakah kamu perlu bertanya? Dia pasti teladan dari salah satu dari 9 sekte abadi. Petik 2. Dentang. Dentang. Tanpa sepatah kata pun, Su Zimo mengeluarkan Blood Quencher dari tas penyimpanannya. Energi rohnya bergejolak dan pedang itu bersinar terang seperti matahari darah yang menakutkan. 5 pola sempurna dengan ki darah yang deras. Bau darah yang dikeluarkan oleh Baiyu sangat mirip dengan aura Baiyu. Pedang yang bagus, pedang yang bagus. Mata Baiyu berbinar dan dia tertawa. Pedang itu secara praktis dibuat khusus untukku. Kamu pikir kamu layak untuk itu? Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh. Blood Quencher dimurnikan olehnya secara pribadi. Tepat ketika dia akan gagal, dia memasukkan garis keturunannya untuk memadatkan pola roh kelima, menyelesaikannya. Garis keturunan Su Zimo digunakan untuk mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness dan Void Thunder Manual dan itu memiliki esensi ras naga. Selain dia, tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak untuk menggunakannya. Menggunakan Divine Steed Flating, Su Zimo menerjang ke depan sebelum melepaskan Clove Heaven Stride. Dia mendarat di karang di depan Baiyu dan berhenti. Ledakan. Terumbu itu meledak. Blood Quencher turun dari langit dan berkas darahnya meledak, menelan Baiyu di dalamnya. Hah? Dia hanya di 5 Meridian Foundation Establishment. Petik 2. Seorang kultivator pembentukan Yayasan Meridian 5 benar-benar menantang pewaris iblis dari Sekte Zenith. Bagaimana dia bisa bertahan sampai titik ini dengan alam kultivasinya yang rendah? Gelombang keterkejutan dan keheranan bisa terdengar dari kerumunan. Dentang. Baiyu tidak mundur atau menghindar. Dia menopang pedang kelas tertingginya dengan kedua lengan dan membalas dengan tebasan backhand. Suara benturan metal membanjiri seruan penonton sembari membungkam semua keraguan mereka sebelumnya. 7 meridian roh bersinar di bawah jubah darah Baiyu saat energi roh menyembur, memancarkan bau darah yang kental dan hampir mewujudkan niat membunuhnya. Namun, Baiyu tidak memiliki keunggulan apapun terhadap tebasan Su Zimo. Kekuatan tempur jarak dekat yang menakutkan. Garis keturunan orang itu. Sepertinya aku mendengar suara tsunami di dalamnya. Petik 2. Kamu pasti salah dengar. Itu pasti suara lautan roh. Petik 2. Darah tsunami. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengembangkan garis keturunan mereka sampai ke level itu? Mata Baiyu berkedip dengan niat membunuh yang dingin. Melonggarkan cengkeramannya, pedang Baiyu meninggalkan tangannya dan berputar di sekitar pedang Blood Quencher, mengarah langsung ke wajah Su Zimo. Serangan itu sangat aneh dan telah melampaui pengetahuan dan harapan Su Zimo. Terkejut, Su Zimo buru-buru mundur. Sing! Meskipun dia berhasil mengelak tepat waktu, jubahnya masih ada di depan dadanya. Dadanya terasa dingin dan sedikit menyengat. Baiyu mencemooh dengan dingin dan tidak mau repot-repot bertarung langsung dengan Su Zimo. Melangkah ke depan, dia mencengkeram pedangnya sekali lagi dan sosoknya melintas. Saat berikutnya, dia menebas tulang rusuk Su Zimo dengan bilah pedangnya mengarah ke atas. Su Zimo mengerutkan kening. Teknik pedang Baiyu sangat mematikan. Namun, sudut dari mana bilah itu berasal terlalu tajam dan sulit untuk ditangani. Su Zimo mundur sekali lagi.
Di masa lalu, Su Zimo hanya harus menggunakan garis keturunannya yang menakutkan serta senjata rohnya yang sempurna, Blood Quencher, untuk membelah dengan gerakan sederhana dan itu sudah cukup untuk menjatuhkan lawan-lawannya. Namun, dalam beberapa hari terakhir, dia menyadari kelemahannya setelah bertukar pukulan dengan murid dari faksi teratas Tian Huang Daratan. Dia tidak tahu teknik pedang sama sekali dan penuh dengan celah. Saat dia menyerang, lawannya akan menemukan celahnya dan memberinya serangan fatal. Bai Yu tidak harus bertarung langsung dan bisa memaksa Su Zimo mundur hanya dengan mengandalkan teknik pedang superiornya. Su Zimo bahkan tidak berani membalas dengan pedangnya. Jika dia melakukannya, itu akan menjadi kesalahan. Bukaannya hanya akan diperbesar dan situasinya akan menjadi jauh lebih berbahaya. Serangan Bai Yu tanpa henti dan datang dengan terburu-buru. Setiap tebasan adalah gerakan membunuh dengan niat membunuh, menyebabkan bau darah melonjak di mana-mana. Jika dia ceroboh, Su Zimo bisa langsung mati. Dengan bantuan persepsi rohnya, Su Zimo berhasil menghindari sejumlah situasi berbahaya. Saat itu, di bawah tanah, Su Zimo mampu bertarung melawan 5 pria dan bahkan membunuh ahli waris iblis. Tapi sekarang, tanpa formasi kunci roh kuno, pewaris iblis dari Sekte Zenith bisa bertarung dengan kekuatan maksimumnya dan menekan Su Zimo sepenuhnya dengan bantuan teknik pedang yang tepat dan menyeramkan. Meski begitu, masih tidak ada jejak kepanikan di mata Su Zimo. Sederhana baginya jika dia ingin membebaskan diri dari kesulitan saat ini. Dia bisa mengambil bentuk iblisnya dan meledak dengan ki darahnya. Pada saat itu, kekuatan dan kecepatan Su Zimo akan dinaikkan ke level lain dan dia bisa bertarung dalam jarak dekat tidak peduli jenis teknik pedang yang harus dia hadapi. Namun, ada banyak orang di sekitarnya. Jika dia mengambil bentuk iblis, dia kemungkinan besar akan menjadi orang buangan di medan perang kuno dan Tian Huang Daratan mulai sekarang. Opsi kedua yang dia miliki adalah menyeberangi lautan roh. Saat dia memikirkannya, Su Zimo sudah memiliki rencana dalam pikirannya. Dengan lolongan panjang, dia mundur dan berlari menuju lautan roh. Apa? Orang itu ingin menyeberangi lautan roh. Apakah dia punya keinginan mati? Sekarang setelah dia marah, tidak mungkin Bai Yu akan melepaskan Su Zimo saat dia berteriak, tidak ada tempat bagimu untuk lari. Satu demi satu, keduanya muncul di atas lautan roh dalam sekejap. Su Zimo menghirup udara dalam-dalam dan melompat-lompat di atas ombak dengan langkah-langkah ringan. Berlari menuju Gunung Pedang, dia berada 5 km jauhnya dalam sekejap mata. Bai Yu menggigit pedang panjangnya dengan mulutnya dan terkapar seperti burung pemangsa air yang mengambang di atas air. Meluncur dengan anggota tubuhnya, kecepatannya tidak lebih lambat dari Su Zimo.